Begitu juga menahan lisan. Jangan sampai mengucapkan ucapan-ucapan keji di saat tertimpa musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Faruq rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha kama yuqarriruhu ulama'us salaf. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang fadilah atau keutamaan sabar. Orang yang bersabar akan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 46, dan bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dengan kesabaran seseorang akan mendapatkan kepemimpinan dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami tatkala mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Dengan kesabaran pula kaum muslimin akan selamat dari tipu daya musuh. Tidak akan membahayakan mereka apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 120, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a." Jika kalian bersabar dan bertakwa, niscaya tidak akan membahayakan kalian tipu daya mereka sedikit pun. Kebahagiaan, kesuksesan juga hanya didapat dengan kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah, kuatkanlah kesabaran kalian, lakukanlah ribat, menjaga perbatasan kaum muslimin dan orang-orang kafir. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian beruntung. Orang yang bersabar akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 146, "Wallahu yuhibbus sabirin." Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar. Dengan kesabaran pula kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 111,
inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku memberi balasan, aku membalasi mereka pada hari ini, yaitu pada hari kiamat. Membalasi mereka dengan kenikmatan-kenikmatan surga bima sabaru, lantaran mereka dahulu di dunia bersabar. Annahum humul faizun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Lantas apa makna sabar? Makna sabri wa haqiqatuhu. Makna dan hakikat sabar. As-sabru lughatan huwal man'u wal habsu. Sabar itu dalam bahasa artinya menahan diri. Itu secara bahasa. Dan ini semakna dengan as-saum. As-saum, puasa atau siam, itu juga maknanya al-habsu, menahan diri. Puasa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Adapun sabar secara syariat fahuwa habsun nafsi anil jazai wal lisani anit tasyakki. Sabar secara bahasa adalah menahan diri dari berontak dan lisan dari mengeluh. Ditahan anggota badan ketika mendapatkan musibah, jangan sampai berontak atau meronta. Membanting barang, menendang pintu, atau bahkan menampar orang, membanting. Begitu juga menahan lisan. Jangan sampai mengucapkan ucapan-ucapan keji di saat tertimpa musibah, sumpah serapah, atau banyak mengeluh kepada manusia. Wal jawarih an latmil khududi wa syakkil juyubi wa nahwihima. Begitu juga anggota badan. Kita tahan dengan jangan sampai menampar pipi kita sendiri atau merobek-robek pakaian. Dan orang yang tidak bisa menahan dirinya tatkala tertimpa musibah, ya, jiwanya, hatinya bergejolak, ini harus ditahan. Ucapan lisan dan perbuatan anggota badan yang tidak terkendali, ini tiada lain disebabkan karena hati yang jazak, yang bergejolak. Gejolak hati yang tidak bisa diredam, ya, hatinya terbakar, membara, maka akan muncul pada lisan dan akan muncul pada anggota perbuatan badan. Waqila, dikatakan juga, huwa khuluqun fadilun min akhlaqin nafsi yamtani'u bihi min fi'li ma la yahsunu wa la yajmulu. Sabar itu adalah akhlak yang mulia dari akhlak jiwa, yang mana dengan akhlak jiwa tersebut, jiwa yang sabar, maka akan menghalangi dari perbuatan yang tidak baik dan tidak bagus. Seperti tadi kita katakan, tatkala hati kita bergejolak
dan tidak bisa kita redam, maka akan muncul perkataan dan perbuatan yang buruk. Maka tatkala kita mampu mengendalikan gejolak jiwa kita, maka yang timbul adalah ucapan dan perkataan yang baik. Wa huwa quwwatun min quwwan nafsil lati biha salahu sya'niha wa qawamu amriha. Dan ia adalah kekuatan jiwa. Jadi kesabaran itu adalah merupakan kekuatan jiwa. Maka orang yang bersabar itu adalah orang yang kuat. Orang yang paling kuat adalah orang yang bersabar. Orang yang paling kuat bukan badannya yang paling kuat, sebagaimana kita kisahkan pada pertemuan yang lalu. Bagaimana seorang dengan kesabarannya, dia bisa mengalahkan banyak orang yang badannya sebenarnya lebih besar dan lebih kuat. Namun dia selalu menang karena kesabarannya. Yang mana kekuatan jiwa itulah yang akan menjadikan urusan-urusannya menjadi baik. Dan dengan kesabaran itulah yang akan meluruskan urusannya. Su'ila anhu al-Junaid faqal tajarru'ul mararati min ghairi ta'abbus. Di antara salaf, Al-Junaid rahimahullah ditanya tentang hakikat kesabaran. Ia mengatakan, sabar itu adalah menelan pahit tanpa bermuka masam. Siapapun kalau menelan yang pahit, mengkonsumsi yang pahit, ya pasti mukanya masam, ya sambil merem-merem kalau menelan yang pahit. Begitu juga dalam kehidupan ini banyak hal-hal yang pahit. Ketika kita menjalaninya tanpa bermuka masam, ya tidak tampak dalam wajah kita raut yang berubah, maka itulah hakikat kesabaran. Wa qala Dhunnuni al-Misri, berkata Dhun An-Nun al-Misri, huwa taba'udu anil mukhalafati was-sukunu 'inda tajarru'i ghusasil baliyah wa idharul ghina ma'a hululil faqri bisahatil ma'isyah. Hakikat kesabaran adalah menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyimpang, penyelewengan-penyelewengan, artinya menjauhi perbuatan dosa. Tenang tatkala menelan musibah dan menampakkan kecukupan tatkala dia fakir, meskipun keadaannya fakir, seolah-olah ia mendapatkan kelapangan hidup. Itulah hakikat kesabaran. Seorang mampu menahan diri dari perbuatan maksiat. Tatkala tertimpa musibah, tenang, tetap tenang, bahkan orang lain tidak ada yang tahu kalau dia tertimpa musibah, bangkrut, tertipu, tenang. Dan justru menampakkan kecukupan tatkala dia miskin. Tidak suka menceritakan musibah yang mengenai dirinya. Dia hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mengeluh kepada sesama makhluk. Karena dia sadar tidak semua orang bisa berempati dengan musibah dia. Banyak di luar sana tatkala dia ceritakan musibahnya justru orang tertawa. Karena banyak manusia senang kalau orang lain susah dan susah kalau orang lain
senang. Maka dia rahasiakan agar tidak diketawakan oleh orang lain. Betapa banyak kita mendengar orang menggibahi musibah yang mengenai orang lain sambil tertawa. Senang ketika menceritakan musibah yang mengenai orang. Tatkala orang tertimpa musibah, dia cerita kepada orang lain, mungkin orang yang mendengarnya tidak tega mentertawakannya, tapi dalam hati tertawa. Kapan tertawanya? Nanti setelah orang ini pergi, diceritakan kepada orang lain, fulan ketipu 5 miliar. Dia tertawa, orang yang mendengarnya pun ikut tertawa. Jadi ternyata banyak manusia itu mentertawakan orang yang terkena musibah. Wa qila as-sabru huwal wuqufu ma'al bala'i bihusnil adabi. Di antara salaf mengatakan kesabaran itu adalah dengan tetap beradab baik ketika tertimpa musibah. Wa qila huwal ghina fil balwa bila zuhuri syakwa. Di antara mereka juga mengatakan sabar itu adalah kecukupan tatkala tertimpa musibah tanpa menampakkan keluh kesah. Wara'a ahadus solihina rajulan yashtaki ila akhihi. Ada orang soleh melihat seseorang yang mengeluh kepada saudaranya. Faqala lahu. Maka orang soleh ini mengatakan kepada orang yang mengeluh, ya hadza wallahi ma zitta ala an syakauta man yarhamuka ila man la yarhamuka. Wahai engkau, tidaklah engkau menambah kecuali engkau mengadukan yang mengasihi engkau terhadap orang yang tidak mengasihi engkau. Dalam bait syair disebutkan wa idza syakauta ila ibni adama innama taskir rahima ila alladzi la yarhamu. Jika engkau mengeluhkan, mengadukan permasalahanmu kepada manusia, maka itu tiada lain engkau hanyalah mengadukan Ar-Rahim, zat yang maha penyayang, Allah subhanahu wa ta'ala, kepada orang yang tidak menyayangi. Yang paling menyayangi dan mengasihi kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mentakdirkan kita mendapatkan musibah? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita mengadukan nasib kita kepada manusia, maka sesungguhnya kita telah mengadukan Allah yang maha penyayang kepada orang yang tidak sayang kepada kita. Maka keliru. Harusnya kita mengadu itu kepada yang menyayangi kita. Ketika seorang anak berkelahi dengan temannya, maka dia mengadu kepada orang tuanya. Karena orang tuanya jelas jauh lebih menyayangi dia daripada sahabatnya. Itulah yang benar. Maka tindakan yang bodoh ketika seorang anak mengadukan orang tuanya kepada sahabatnya. Maka seringnya anak yang mengadukan orang tuanya kepada sahabatnya, maka sahabatnya akan menjerumuskannya. Apapun yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak itu merupakan bentuk kasih sayang orang tua kepada anak. Orang tua memberikan larangan-larangan yang mungkin
tidak disadari oleh seorang anak. Kenapa orang tua saya membatasi ini? Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Dia tidak paham bahwa itu merupakan bentuk kasih sayang orang tua kepada anak. Tatkala dia bergaul dengan kawannya, bebas. Kawannya tidak ada larangan apapun. Mau merokok, bahkan mengkonsumsi narkoba, bebas dia bersama kawan-kawannya. Maka tatkala dia menganggap teman-temannya itu lebih menyayangi dia karena memberikan kebebasan daripada orang tua yang memiliki larangan-larangan, maka ini adalah anak yang bodoh. Maka begitu pula kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang paling tahu tentang kemaslahatan kita. Allah Subhanahu wa taala memiliki larangan-larangan yang mungkin belum kita pahami dengan akal kita yang sangat terbatas. Begitu juga orang tua terkadang memberikan hukuman kepada anak ketika melakukan pelanggaran. Mungkin saat itu dia benci. Kenapa benci? Kenapa tidak terima? Karena dia tidak memahami hikmah di balik kenapa orang tuanya menghukum. Dibanding kawan-kawannya tidak pernah memberikan sanksi kepada dirinya. Maka anak yang bodoh adalah yang mengadukan hukuman orang tua tersebut kepada kawan-kawannya. Tapi anak yang soleh, anak yang berbakti, akan mengerti dan berusaha memahami apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka begitu juga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan teguran kepada kita, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sanksi, dan tentu itu disebabkan oleh kesalahan kita, maka jangan adukan sanksi yang dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, kepada manusia yang tidak sayang kepada kita. Justru kita mengadunya kembali kepada Allah. Kita meminta ampun kepada Allah. Anak yang saleh ketika dia mendapatkan hukuman dari orang tuanya, maka dia meminta maaf kepada orang tuanya atas kesalahan yang dia lakukan. Ketika melihat orang tuanya marah, maka dia segera mencari keridhoannya. Maka begitu juga seorang hamba yang saleh, hamba yang bertakwa kepada Allah, tatkala dia mendapatkan teguran dari Allah, musibah apapun yang menimpa dirinya, maka segera dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengadukan Allah kepada sesama manusia. Wasyakwa nau'an. Mengadu atau berkeluh kesah itu ada dua. Syakwa ilallahi azza wa jalla wa hadhihi la tunafi as-sabr. Yang pertama adalah berkeluh kesah kepada Allah azza wa jalla, dan ini tidak menafikan kesabaran. Justru inilah yang dituntut, inilah yang diperintahkan. Kaqauli Ya'qub alaihi salam, sebagaimana perkataan Nabiullah Ya'qub alaihi salam tatkala kehilangan anak tercintanya, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Setelah kehilangan Nabi Yusuf, kehilangan putra yang juga dia cintai, Binyamin, saudara kandung seayah dan seibu Nabi Yusuf. Dua anak yang paling dia cintai,
hilang. Maka ia mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kegundahanku dan kesedihanku kepada Allah. Tidak berkeluh kesah kepada tetangga, tidak pasang di status Instagram, WA, Facebook. Di zaman sekarang ini lebih banyak orang mengadukan musibahnya kepada manusia daripada orang di zaman dahulu. Orang zaman dahulu kalau berkeluh kesah ya, kepada tetangga bisa dihitung dengan jari. 2, 5, tapi sekarang sekali status yang melihat ratusan bahkan ribuan, maka semakin banyak yang mentertawakan, ya. Emotnya pada ketawa. Maka hendaknya tatkala kita tertimpa musibah, adukan musibah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'a qaulihi, dan Yakub juga mengatakan, fasabrun jamil, maka kesabaranku itu kesabaran yang baik. Wa qauli sayyidis sabirin salawatullahi wa salamuhu alaih, dan ucapan sayyidus sabirin, penghulunya orang-orang yang sabar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha mendakwahi penduduk Taif, ketika diusir dari Mekah, disakiti di Mekah, ditindas, diganggu, diludahi, diletakkan kotoran onta di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud, maka Rasulullah mencoba, barangkali dakwah ini diterima oleh penduduk Taif. Namun ternyata penduduk Taif juga sama perbuatan mereka dengan penduduk Mekah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadukan kepada Engkau lemahnya kekuatanku. Wa qillata hilati, dan sedikitnya daya dan upayaku. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami berbagai macam ujian, cobaan dari kaumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengadukan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengadu atau berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah perbuatan yang terpuji. Wan naw'u tsani, yang kedua, syakwa al-mubtala bilisanil hali awil maqali, fahadha la tujami'us sabra bal tadaduhu wa tubtiluhu. Seorang yang tertimpa musibah berkeluh kesah dengan lisannya dan anggota tubuhnya, maka ini tidak bisa mengumpulkan kesabaran, bahkan ini bertentangan dengan kesabaran dan membatalkannya. Ketika tertimpa musibah, berkeluh kesah kepada sesama manusia dengan lisannya atau lisanul hal, keadaan anggota badannya. Karena bahasa itu ada dua, bahasa lisan dengan bahasa tubuh, ya, yang dinamakan body language, bahasa tubuh. Seorang bisa menyampaikan pesan tidak hanya dengan lisan,
tapi juga dengan bahasa tubuh. Kegembiraan, amarah, kesedihan itu bisa disampaikan dengan bahasa tubuh. Yang sering menggunakan bahasa tubuh itu adalah pengemis. Jadi pengemis itu tidak selalu mengucapkan dengan lisannya. Kita bisa saksikan di lampu merah ya, dengan penampilan yang memelas ya. Ada yang kakinya diikat dengan perban, kemudian diberi obat merah dan dikasih air tape. Dulu saya punya kawan di Jakarta itu tinggal di perkampungan kumuh. Jadi dia tahu segala bentuk kejahatan dan tipu daya yang dilakukan oleh pengemis. Dikasih air tape itu biar dikerumunin lalat. Orang pun akan merasa kasihan, padahal dia sehat, segar bugar. Jadi kalau digunakan untuk main film itu sebenarnya lebih besar penghasilannya. Tapi digunakan untuk mengemis. Ya. Jadi kaki atau tangan itu diperban, kasih obat merah, kemudian dikasih air tape. Itu akan banyak lalat hinggap di situ. Orang merasa kasihan, ya. Dia tidak meminta, cukup dia duduk di pinggir jalan ya dengan badan pura-pura lemes ya, dikerumunin lalat, sudah dapat banyak duit. Itulah bahasa tubuh ya. Mungkin seseorang tidak mengadukan, berkeluh kesah dengan lisannya kepada sesama manusia, tapi menampilkan tubuhnya itu berhak untuk dikasihani ya. Menampilkan dengan bahasa tubuhnya berhak untuk dikasihani ya. Anak-anaknya ya ditampilkan berhak mendapatkan belas kasih ya. Dirinya juga seperti itu, padahal dia mampu untuk memfasilitasi diri ya, tapi dia sengaja berpenampilan compang-camping ya. Kendaraannya pun kendaraan butut, padahal dia mampu membeli yang lebih bagus ya. Yang dia pakai justru motor tahun 70. Motor tahun 70 justru mahal ya. Karena sudah jadi barang antik ya. Jadi sengaja menampilkan agar orang mengasihi dirinya. Maka ini semuanya baik berkeluh kesah dengan lisan atau dengan bahasa tubuh itu bertentangan dengan kesabaran. Wasahatul afiyati awsa'u lil abdi min sahatis sabr. Dan luasnya kesejahteraan itu lebih luas daripada luasnya kesabaran. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali walakin afiyatuka hiya awsa'uli. Jika engkau tidak murka kepadaku ya Allah. Jadi ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mendapatkan kesempitan, ujian dari orang-orang kafir. Jika engkau tidak murka kepadaku ya Allah, maka aku tidak peduli. Akan tetapi afiah engkau, kesejahteraan darimu itu lebih luas bagiku. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala tertimpa musibah, asal Allah tidak murka, maka dia tidak peduli dengan musibah apapun yang menimpa beliau. Maka hendaknya itulah yang kita tanamkan dalam diri kita, dan ini
akan membantu kesabaran kita. Yang penting Allah ridho terhadap amal perbuatan kita. Apapun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, maka kita pasrah. Dan kita yakin itu yang terbaik untuk kita. Kesejahteraan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih luas, jauh lebih banyak daripada musibah yang menimpa kita. Maka sebesar apapun kesabaran kita, nikmat dari Allah itu jauh lebih besar daripada kesabaran kita. Karena pernah kita sampaikan, musibah yang menimpa kita itu bisa kita hitung dengan jari. Adapun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mampu kita menghitungnya. Apa musibah yang menimpa kita hari ini? Mungkin kita sulit untuk mencarinya. Tempat tinggal ada. Makanan tidak sekedar cukup, bahkan melimpah. Kita punya makanan baru hari ini, makanan kemarin pun masih ada. Tabungan ada meskipun tidak banyak. Apalagi ada istri, ada anak-anak. Maka kita lihat itu semuanya. Bahkan di dalam diri kita sendiri. Itu fasilitas yang ada di luar. Kita masih bisa melihat dengan jelas, mendengar dengan jelas, berucap dengan fasih, anggota badan kita sehat, itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Satu nikmat dalam anggota tubuh kita ini, apabila diganti dengan dunia dan seisinya, kita tidak akan mau. Maukah kita dijadikan presiden, tapi penglihatan kita dihilangkan, jadi presiden seperti Gus Dur? Mau? Tidak akan mau. Tapi orang nyalek nggak jadi, bisa stres, bisa gila. Karena apa? Lupa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya yang lebih besar. Nanti setelah pemilu, pileg, itu rumah sakit jiwa itu meningkat pasiennya. Caleg-caleg yang nggak jadi. Caleg-caleg yang nggak jadi. Dan biasanya ada yang tidak bisa diobati. Tidak bisa diobati. Akhirnya hanya mengkonsumsi obat. Mengkonsumsi obat, tidak bisa move on dengan musibah yang menimpanya. Dapat uang pensiun atau pesangon, ya semuanya dimasukkan ke situ untuk modal nyalek. Sudah bayangin yang enak-enak, ternyata nggak jadi. Stres, akhirnya gila. Masa harusnya lebih mendekatkan diri kepada Allah, hadir di kajian, itu lebih efektif daripada ke rumah sakit jiwa. Karena di rumah sakit jiwa dia akan ketemu dengan orang gila yang seperti dirinya. Harusnya lebih banyak bergaul dengan orang yang waras. Bisa kita ingatkan tentang nikmat Allah yang masih ada pada dirinya. Bapak mau jadi caleg, mau jadi anggota legislatif. Tapi mata bapak dihilangkan, mau tidak? Agar dia sadar ternyata masih banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain yang tidak hilang dari dirinya. Yang hilang hanya uang pensiun, uang pesangon. Hanya tanah 5 hektar. Sementara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pada dirinya itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Wala yunaqidhu hadza qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak bertentangan dengan sabdanya, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Tidaklah seseorang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Fa inna hadza ba'da nuzulil bala.
Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berkaitan dengan orang yang telah mendapatkan musibah. Fasahatus sabri ausa'us sahat. Maka medan kesabaran itu adalah seluas-luasnya medan. Amma qila nuzuluhu fasahatul afiyati ausa'u. Adapun selain itu, maka medan afiat, medan kesejahteraan, medan kenikmatan itu lebih luas. Jadi memang karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba ketika tertimpa musibah yang paling luas dan tidak ada yang lebih luas daripada kesabaran. Wan nafsu matiyatul abdil lati yasiru 'alaiha ilal jannati awin nar. Was-sabru laha bimanzilatil khitami waz-zimami lil matiyah. Jiwa itu merupakan kereta kencana bagi seorang hamba. Ia berjalan dengan kereta tersebut ke surga atau ke neraka. Dan kesabaran itu merupakan tali kekang. Fa illam yakun lil matiyati khitamun wala zimamun syaradat fi kulli madhab. Jika kereta kencana itu tidak ada kekangnya, maka dia akan lari tanpa arah ke sana kemari. Jadi kesabaran itu adalah kendali bagi jiwa. Karena kita sedang berjalan menuju kampung akhirat. Dan di sana tujuan akhirnya hanya dua, surga atau neraka. Maka kesabaran itulah yang akan mengendalikan kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar itu pada tiga hal. Sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, dan bersabar tatkala mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kesabaran itulah yang akan mengendalikan kita. Kalau zaman dahulu orang kendaraannya itu kereta, maka ada tali kekangnya. Sekarang motor atau mobil ada setirnya. Mobil kalau tanpa setir asal gas, maka pasti akan celaka. Begitu juga motor, ya, nggak ada setirnya, maka dia akan celaka. Begitu juga jiwa, ini kendalinya adalah sabar. Itulah yang akan mengendalikan diri kita selamat sampai surga. Kita dihadapkan pada perintah-perintah Allah. Maka bagaimana kita bisa berada di atas rel ketaatan? Tiada lain adalah dengan kesabaran. Itulah yang mengendalikan kita untuk bisa tetap dalam ketaatan kepada Allah. Kita dihadapkan pada kemaksiatan-kemaksiatan. Maka kesabaran itu pula yang menjadi kendali kita agar kita bisa menghindar, menjauh dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Kita dihadapkan pada takdir-takdir Allah, musibah-musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersabar dalam menjalaninya agar kita bisa sampai ke surga dalam keadaan selamat. Maka begitulah dunia. Ada rambu-rambu lalu lintas. Mana jalan yang bagus, mana jalan yang baik. Maka kita kendalikan setir kita melewati jalan yang baik tersebut. Kemudian ada rambu-rambu, di sana ada jurang. Ini melawan arus. Itulah larangan-larangan Allah. Jangan kita terjang. Karena melihat ini jalan pintas lebih dekat tapi melawan arus, nekat. Maka apa yang terjadi? Celaka kita. Kita harus sabar
Meskipun jalannya lebih jauh, tapi itu jalan yang tepat, yang akan membawa kita pada keselamatan. Ketika kita mengikuti arahan rambu-rambu, selamat kita. Terkadang ada jalan yang tidak mulus, namun itu satu-satunya jalan yang mengantarkan kita pada tujuan. Jalannya becek, berkerikil, berlumpur, hujan deras, badai, maka kita harus ekstra hati-hati. Jangan berhenti, tetap berjalan, namun mengendalikan jiwa kita. Jangan emosi. Terkadang seorang mendapati jalan yang buruk, emosi. Maka apa yang terjadi? Dia akan tergelincir. Jalannya licin misalnya, dia tidak sabar. Ya. Maka dia gas sekencang-kencangnya, justru kendaraannya bisa terbalik. Itulah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Maka kesabaran itu adalah setir bagi kita, bagaimana kita bisa sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Wallahu taala alam bisawab. Demikian yang bisa kita kaji pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan kepada kita rasa syukur tatkala mendapatkan nikmat dan mampu bersabar tatkala mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.